agak bingung ini tentang minggu-minggu ini. Saya itu punya permasalahan. Jadi ketika saya mengajar itu sebenarnya saya sedang mengejar materi untuk kegiatan penilaian akhir tahun. Tetapi pada akhir-akhir ini juga ada tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan lokakarya di rumah. Akhirnya kan saya meninggalkan kelas saya. Itu menjadi masalah tersendiri untuk saya. Terus kira-kira setelah kita bertemu seperti ini, dari pertemuan kita ini apa yang Tias inginkan? Dari tujuan bertemu dengan Bu Tias, mungkin saya akan memiliki wawasan bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan kegiatan di luar sekolah dan kegiatan pembelajaran yang kejar materi tadi bisa terselesaikan. Ya baiklah, dari Bu Tias yang merenung, bingung, kegiatan, multitasking, kemudian kejar materi, mungkin dari ketika Bu Tias mau masuk kelas itu hambatan-hambatan apa yang Bu Tias hadapi? Jadi begini Bu, biasanya kan saya mempersiapkan pembelajaran itu dari semalam. Mungkin kegiatan yang ingin saya laksanakan kepada anak didik saya sudah terencana. Tapi karena kegiatan di luar, saya itu belum mempunyai rencana kegiatan yang menarik untuk siswa saya dalam pembelajaran. Jadi saya agak bingung ketika masuk kelas setelah meninggalkan kelas saya. Kemudian setelah Bu Tias bingung, rencana seperti itu, mungkin Bu Tias ada strategi atau hal yang harus dilakukan dari merenung membuat rencana ini tadi. Kalau jadwal itu sudah tertata ya Bu, sebenarnya saya harusnya membuat jadwal lebih terperinci lagi. Ketika saya meninggalkan kelas, saya sudah mempunyai semacam perencanaan untuk murid saya agar meskipun saya tinggal, siswa saya tidak tertinggal materi. Seharusnya saya membuat materi ajar ataupun kegiatan yang seharusnya saya bisa limpahkan ke guru lain. Jadi guru lain tinggal menjaga anak-anak ketika saya tinggalkan di kegiatan di luar kelas. Ya baiklah, kemudian dari strategi yang Bu Tias rencanakan itu mungkin prioritas apa yang ingin Bu Tias laksanakan? Prioritas yang ingin saya lakukan adalah membuat perencanaan yang lebih baik, kemudian media ataupun tugas saya kepada anak didik itu lebih terperinci lagi. Saya juga bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, tapi itu tadi kesepakatan dengan orang tua itu belum saya buat ketika saya meninggalkan kelas saya. Seharusnya saya tetap memanfaatkan, sekarang kan pembelajaran sudah berjalan normal. Kalau yang waktu daring itu kan saya membuat Google Meet juga Classroom. Nah, seharusnya saya tetap melaksanakan blended learning. Jadi dengan Meet ataupun Zoom juga dengan Classroom, seharusnya seperti itu. Itu rencana yang bagus. Rencananya. Terus kira-kira kapan Bu Tias mau menjalankan strategi Bu Tias? Saat ini juga Bu, nanti setelah lokakarya ini mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ketinggalan tentang pembelajaran di hari ini bisa saya laksanakan nanti menggunakan Meet atau Zoom. Kemudian siapa nanti yang akan membantu Bu Tias untuk menjalankan komitmen Bu Tias ini tadi? Ya, nanti yang paling utama adalah orang tua karena murid saya kan masih anak kelas rendah. Jadi nanti saya akan berkomitmen dengan orang tua siswa agar mereka mau untuk mengikuti kegiatan Meet dengan saya. Nah, rencana yang luar biasa Bu Tias, semoga di hari-hari berikutnya Bu Tias tidak galau lagi ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Tias. Dengan bercerita dengan Bu Tias saya lebih tenang dan juga menemukan solusi dari apa yang planning yang akan saya jalankan di kemudian hari, terutama untuk anak didik saya nanti. Sama-sama Bu Tias, semoga kita lanjutkan ke kelas Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yang disampaikan oleh yang dipraktekkan oleh Bu Tias ada beberapa catatan yang saya temukan di sini. Yang pertama tentang tujuan
pada saat sesi praktek tadi tujuan disampaikan oleh Puji secara sukarela. Jadi Puji sendiri yang menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching yang baru saja dipraktekkan tadi, tanpa ada paksaan dari coach. Jadi memang betul-betul Puji ini sendiri ingin menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, identifikasinya, pertanyaan-pertanyaannya diutarakan oleh coach ini tidak menyinggung perasaannya si Puji, kemudian pertanyaannya juga efektif sekali. Jadi menurut saya persoalan yang disampaikan dari sesi identifikasi ini mengalir tanpa ada paksaan dari coach itu sendiri. Kemudian yang sesi rencana aksi, setelah ada umpan balik, pertanyaan dari sesi identifikasi ini, Puji akhirnya dapat merefleksikan sendiri, kemudian dapat mencari rencana yang akan digunakan untuk solusi dari persoalan yang tadi disampaikan. Kemudian tanggung jawab juga tersampaikan dengan baik. Hanya saja pada hal-hal yang perlu diperbaiki di sini mungkin pada sesinya ngobrolnya ini lebih santai, jadi tidak tergesa-gesa, mungkin karena memang ini prakteknya batas waktunya ada. Tapi kalau dalam sesi yang sesungguhnya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lebih santai, lebih rileks. Pada sesi identifikasi ini juga lebih banyak lagi hal-hal yang dapat ditemukan oleh Puji atas dirinya atau persoalan dalam dirinya. Jadi ya itu, terima kasih.